Hey, halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Dutch GP part kedua. Ini bakal panjang banget karena admin aku bilang no part 3 Mbak Yu, please. So, bear your ears to hear me maybe kind of like an hour talking here. So, ini raw podcastnya bakal 2 jam kayaknya. Jadi ya admin akun resikonya karena lu mintanya cuman 2 part, nggak ada part 3, jadi ya lu akan mengedit sekian panjang podcast karena gua nggak akan potong-potong. Ini juga gua rasa akan ada yang gua lupain. So, kita pertama akan membahas perkara soal papa kembar akhirnya pengumuman bahwa dia akan menjadi test rider di Honda untuk tahun depan mendampingi Stefan Bradl. Ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan karena dari podcast suka-suka keberapa coba bulan lalu ya kita udah membahasnya, yang gue bilang itu sebenarnya sudah prakontrak sisa pengumuman aja. Buat yang tanya kenapa dia nggak mau di Aprilia, ya tentu saja perkara kuaci. Ingat, dia ini adalah rider termahal di Aprilia sekarang, dan kalau dia pensiun otomatis dia nggak akan mau terima gaji yang jauh di bawahnya gaji dia sekarang. Jadi ya yang punya kapasitas itu cuma Honda. Selain itu sebenarnya ada Yamaha, tapi ya you know lah dia agak kurang cocok dengan Papa Willow. Jadi gue ngerti bahwa dia lebih baik berada di tempat di mana dia bisa bebas mengembangkan motor tanpa harus ribut-ribut dengan orang yang biasanya dia ributin. So, ngebahas papa kembar, kita bahaslah Aprilia. Ini gue nggak tahu apakah ini santan instan atau apa. Jadi papa kembar terkonfirmasi mengalami patah tulang jari di bagian telapak tangan. Jadi masih ingat cederanya si Culas Mark Marquez tahun lalu itu tulang metakarpal. Nah sama juga dia ini tulang metakarpal, cuman gue nggak tahu di jari bagian mana di telapak tangan yang patah. Tetapi sejauh ini belum ada konfirmasi apakah dia akan hadir di Sachsenring atau enggak. Jadi kalau kalian dengar di part pertama, kalian pasti tahu bahwa gue bilang Martin sepertinya agak down di hari Jumat, tetapi di hari Sabtu dia berhasil memperbaiki mentalnya di kualifikasi. Jadi semoga gue salah bahwa para rider Ducati ini mulai terlatih mentalnya untuk nggak terjebak dalam perangkap cywar yang dibuat oleh si Culas Mark Marquez. Nah ini juga yang dilakukan oleh Pecco Bagnaia di kualifikasi kedua kemarin. Dia tahu dia bakal dikintil. Kenapa? Karena dia sejak hari Jumat pagi itu sudah mendominasi. Itu adalah pertama kalinya dia memimpin sesi Jumat pagi FP1 sejak 2018, 6 tahun lalu. Saking lamanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendominasi. Jadi wajar bahwa dia menjadi sasaran kintil karena di sesi praktis prakualifikasi hari Jumat sore dia juga yang memimpin. Dia bahkan mematahkan rekor. Jadi dia cukup tahu bahwa dia bakal dicuri kintil. Tetapi yang selalu membuat gue kagum sama Pecco adalah dia belajar untuk cerdas. Jadi dia memilih waktu keluar dari trek yang berbeda dengan para rider lain di trek. Akibatnya para rider yang pengen ngintil-ngintil ini nggak tahu mau ngintil siapa. Itu masalahnya. Bahkan sorry itu saya Jorge Martin pun sebenarnya nungguin Pecco Bagnaia yang buat ngintil. Masalahnya nggak bisa tapi karena si Pecco udah masuk pedok. Jadilah mereka ketika waktu time attack ini saling nunggu di track. Martin tahu bahwa karena Pecco ada di dalam pedok, dia yang akan jadi sasaran berikutnya. Jadinya dia santai-santai juga. Nah ini gara-gara dia santai yang lain juga pada santai. Karena nunggu dia. Nah, karena nggak mau terlalu lama, majulah papa kembar dan Marc Marquez. Tetapi karena itu trek rame kayak pasar, saking ramenya untuk tunggu kintilan, ada sedikit insiden antara Marc Marquez dengan papa kembar. Gue tahu bahwa ABR itu langsung bilang, itu Alex Espargaro wajib kena penalti karena dia melambat. Sebenarnya dia nggak melambat, karena pada dasarnya dia juga flying lap. Sama-sama flying lap. Cuman bedanya adalah Aprilia itu nggak secepat Ducati. Dan Ducati yang dimaksud ini adalah Ducati yang dipakai oleh si Culas Mark Marquez yang titik pengeremannya beda. Jadi ini sama dengan kasus Mugello antara Alex Marquez dengan Pecco Bagnaia. Titik pengeremannya beda. Nah, papa kembar itu memang sedang flying lap karena memang dia mau flying lap dan tidak bermaksud untuk ngintil siapapun. Nah, Mark Marquez itu ngintil di belakang dia. Pada akhirnya adalah beda titik pengereman dan sudah gue bilang ngintil itu kalau terlalu dekat resikonya adalah lu crash. Dan itu yang terjadi. Marc Marquez terlalu cepat, udah beda titik pengereman, terlalu cepat pula, beda titik nikungnya. Ya maaf, pada akhirnya Marc Marquez itu ngambil sisi dari dalam. Misilihnya idilih, gua nggak tahu apa yang terjadi. Dia crash, papa kembar punya flying lap juga hancur. Karena dia juga memang sebenarnya lagi flying lap.
Cuman kalau lu bilang dia sengaja melambat, enggak. Karena memang motor Aprilia itu lebih lambat dari Ducati. That's the problem. Beda titik pengereman, beda kecepatan, beda segala-gala sebenarnya. Jadi sebenarnya Alex Espargaro nggak bisa disalahkan soal itu. Karena memang yang ngintil sebenarnya adalah Marc Marquez. Nah, untungnya adalah si Culas ini nggak mau menyalahkan Alex Espargaro. Dia tahu dia punya sejarah yang bisa dibilang nggak terlalu bagus dengan papa kembar. Dan terutama karena papa kembar sudah take a side untuk Jorge Martin. Dia mendukung Jorge Martin. Jadi kalau lu cari gara-gara sama dia, makin ribut lah itu papa kembar. Dia kan nggak peduli. Tahun depan dia pensiun, ngapain dia pusing? Dia adalah rider paling senior di track. Dan dia adalah wakil ketua geng. Sebagaimanapun Marc Marquez adalah ketua geng, dia adalah wakil ketua geng yang dihormati oleh para rider di track. Marc Marquez sebagai ketua geng itu dihormati oleh DPRD tingkat pusat dan para cawe-cawenya. Tapi kalau mau soal keselamatan, wakil ketua geng adalah yang dihormati di track karena dia adalah rider paling tua di track. Nah, jadi si Culas Marc Marquez itu nggak mau menyalahkan Alex Espargaro. Jadi dia bilang, iya saya sebenarnya terlalu cepat di tikungan itu. Dan di saat yang sama ada bump di situ, ada lubang kecil yang jadi penyebab para rider Moto2 itu mengalami crash. Jadi itulah yang membuat saya crash. Nggak ada hubungannya dengan Alex Espargaro karena dia juga mengerem di titik yang berbeda dengan saya. Dia mengerem mau masuk di tikungan, sementara saya di belakang itu udah terlalu cepat. Jadi saya mengambil sisi dalam, tetapi saya lupa ada lubang di situ yang bikin para rider Moto2 itu crash semua di situ. Jadi itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan Alex Espargaro. Tetapi itu adalah kesalahan saya. Jadi papa kembar gak terlalu memusingkan itu karena gak disalahin dia sama si Culas. Tetapi di sprint race dia juga akhirnya berakhir crash di lap terakhir pula. Jadi dia memutuskan untuk mundur dari Dutch GP karena meskipun katanya si dokter memberikan dia fit to ride, tetapi dia masih merasa kesakitan. Jadi dia bilang mending saya mundur untuk pemulihan. Nanti dilihat apakah dia akan hadir di Sachsenring atau enggak. Nah, sekarang kita pindah ke Papa Nina. Papa Nina adalah rider Aprilia yang bisa dibilang lumayan bagus selama beberapa race belakangan. Dan dia sempat battle dengan dia dan Marc Marquez di akhir balapan. Itu sebelum dia kena penalti turun satu posisi gara-gara track limit. Jadi dia bilang, saya sudah memberikan segalanya sepanjang balapan. Saya jelas senang tapi belum puas karena level kami ini sebenarnya sangat tinggi. Jadi sepertinya penggunaan ban depan hard itu membuat motor banyak bergerak. Dan ini membuat saya kesulitan untuk berbelok, untuk menikung. Tapi bukan berarti RSGP-nya nggak kompetitif. RSGP 24 ini kompetitif, cuman sepertinya paket Ducati ini lebih baik untuk pendekatan terhadap ban sehingga mereka bisa lebih cepat meskipun kesulitan dengan bannya. Karena saya sempat berada di belakangnya Di Gia dan Marc Marquez, mereka bahkan nggak bisa saling attack sama sekali sepanjang balapan. Nanti di akhir balapan baru bisa saling attack karena sepertinya memang mereka struggle dengan ban. Tetapi secara keseluruhan paket Ducati ini cukup cocok dengan ban di sini. Nah, memang masalah ban ini menjadi masalah yang umum kemarin di Assen. Terutama karena sebagian besar rider itu memakai ban depan hard, yang mana ban depan hard khusus Assen ini adalah karkas khusus. Yang pinter itu adalah Martin yang memakai ban medium, sementara KTM itu justru lebih memilih pakai ban soft. Juga Snectaro itu pakai ban soft karena mereka nggak mau mengambil resiko pakai ban hard. Sementara para Ducati meskipun cuacanya mendung, mereka mengambil resiko memakai ban hard. Dan di saat yang sama Papa Nina juga pakai ban hard dan itu reaksi motornya berbeda. Meskipun para Ducati ini kesulitan, tetapi mereka tetap bisa lebih cepat. Sementara kami juga kesulitan, tapi masalahnya kami juga lebih lambat. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, sekarang kita pindah ke Papa Alice. Papa Alice ini kena long lap penalti. Kasian banget sih sebenarnya. Jadi ini dibahas oleh seorang jurno yang mungkin karena Marc Marquez mengeluh soal dashboardnya yang tekanan ban. Papa Alice juga ternyata nggak terlalu memperhatikan dashboardnya dia soal peringatan track limit. Jadi dia bilang balapan saya sebenarnya bagus. Cuman saya itu tidak memperhatikan dashboard saya mengenai peringatan track limit. Saya baru perhatikan dashboard saya ketika muncul perintah untuk long lap penalti. Jadi ya saya berusaha membayar penaltinya. Saya berusaha menghemat waktu di long lap area, sayangnya saya melebar dan saya berakhir di gravel. Ujungnya ya sama aja, lu harus ulang lagi kak.
Jadi karena harus dia ulang lagi, ya balapannya udah mau habis. Jadi ya udahlah, dadah bye-bye. Jadi Papa Alis ini gosip berhembus sepoi-sepoi karena Pramac sudah pengumuman dengan Yamaha. Katanya diincar oleh Yamaha untuk menempati jatah seat pabrikan di Pramac. Di sisi lain, gosip berhembus sepoi-sepoi Rivola sedang mempush untuk Trackhouse memperpanjang dua line up mereka ini. Dia nggak mau Joe Roberts naik, dia nggak mau Papa Alis dilepas. Memang kondisinya adalah Raul Fernandez itu kemungkinan besar akan diperpanjang. Tapi masalahnya adalah Joe Roberts dan Papa Alis. Gua nggak bisa bilang ini untung atau buntung. Tetapi pada akhirnya Joe Roberts itu mengalami cedera pasca dia crash di Assen kemarin. Hari pertama, hari Jumat, dia patah bahu tulang belikat kalau nggak salah. Gara-gara crashnya. Jadi ya artinya dia harus absen lagi. Nah ini gua nggak tahu ini apakah buntung atau untung. Untung mungkin untuk Papa Alis, buntung untuk Joe Roberts-nya karena ini adalah peluang terakhirnya untuk bisa naik ke Trackhouse. Nah, kita pindahlah ke Raul Fernandez yang katanya di Silverstone nanti 90% akan naik motor pabrikan RSGP 24 dalam tanda kutip spek B. Nah, Raul ini bilang, ya saya sangat senang dengan hasilnya. Kenapa? Karena sebelumnya itu saya crash. Jadi saya bangun pagi-pagi itu dengan badan yang sakit luar biasa dan saya berterima kasih untuk para tim medis yang bisa membantu saya untuk balapan dengan kondisi yang sangat baik. Meskipun ya masih ada sakit-sakit sedikit, tapi saya bisa membawa pulang hasil yang memuaskan. Saya bisa masuk 10 besar lagi dan bagi saya itu cukup menarik juga untuk tim. Karena ini bisa mempresentasikan seberapa bagus progres kami dan ini yang akan terus kami lakukan di masa depan. Jadi kami akan berusaha untuk lolos ke kedua dan setelah itu kami berusaha memberikan segalanya untuk bisa memberikan hasil yang terbaik. Jadi wajar Trackhouse ini mau memperpanjang dia karena memang sepertinya Justin Marks, ownernya Trackhouse ini sayang sama dia. Sayang banget sama dia, gue nggak tahu kenapa. Nah, kita pindahlah ke Gresini. Ini agak panjang. Siap-siap telinga kalian, ini entah timnya, entah ridernya bakal panjang dibahas. Pertama kita bahas dulu soal timnya. Nah, gosip berhembus sepoi-sepoi di Assen kemarin. Ada utusan Lewis Hamilton, pembalap F1 yang terkenal itu, untuk menjadi tamu pedoknya Gresini. Ternyata Lewis Hamilton tertarik untuk membeli tim Gresini. Ini gosip sebenarnya sudah ada dari tahun lalu ketika Marc Marquez itu pengen pindah. Jadi waktu itu ada yang bilang bahwa Marc Marquez itu sebenarnya bisa beli Gresini. Ya bisa sebenarnya karena kapitalnya dia. Kapital itu apa sih? Modal dasar. Itu sebenarnya cuma 2 juta euro. Itu modal dasarnya. Berdasarkan ADRT. Kalau kalian orang ekonomi kalian tahu lah ini masalah. Kalau kalian nggak ada hubungan dengan ekonomi, ya udah anyepin aja. Kalian terima aja apa yang gue bilang. Jadi berdasarkan pendiriannya, modal dasarnya itu adalah 2 juta euro. Nah itu di luar untuk biaya-biaya tim, operasional, beli motor, dan segala macamnya. Jadi menurut seorang Giorno ABR, dia sebenarnya bisa beli itu tim. Tapi kalau kalian ngintil gue, kalian pasti tahu gue udah bilang dia baru beli rumah harganya 100 juta euro kak. Cicilan rumah belum lunas, gimana bisa dia mau beli tim? Jadi kemarin dia cuman membayar harga motor bekas, itu pun bawa sponsor yang kecil-kecil. Karena sponsornya yang besar-besar itu cuman mau nemplok sebagai sponsor pribadi, bukan sponsor tim. Nah, gosip sekarangnya adalah ternyata tim ini memang beneran bakal dijual. Jadi Lewis Hamilton itu mengutus dia punya orang kepercayaan untuk melakukan fit and proper test. Uji kelayakan, apakah tim ini layak untuk dibeli atau enggak? Gimana manajemennya, gimana mereka ngatur, karena itu nggak bisa beli kucing dalam karung kak. Jadi belum ada kabar berapa harga penawaran dan berapa harga permintaan, tetapi nggak mungkin Lewis Hamilton tertarik untuk membeli kalau dia nggak tahu bahwa tim ini bisa dijual. Pirtinyi ini idilih, ABR yang kemarin bilang tim ini nggak ada masalah keuangan mana? Kan dari tahun lalu gue udah bilang, gue mencium ada masalah keuangan karena tim ini pakai 2 pay rider sekaligus. Bahkan sampai Papi Perigigi itu harus mempertanggungjawabkan keputusan mereka di rapat pemegang saham Ducati. Karena kalau kalian ngintil gue dari tahun lalu, Gresini tuh bilang kalau kamu nggak mau terima Marc Marquez, maka kalian harus memperbesar subsidinya. Karena kalau nggak, kami nggak bisa bertahan. Itu gosip sepo-sepo yang gue dengar.
Dan waktu itu ABR marah bener. Nggak mungkin lagi tuh, nggak mungkin lagi nih. Faktanya adalah rider lu membayar di sana. Pirtinyi ini idili. Ini belum tengah musim, duitnya udah habis. Kemana? Ditambah dengan fakta bahwa Marc Marquez itu cuma dapat Desmo GP spek B, bekasnya Zarco. Artinya, yang terima spek A itu adalah adiknya, Pirtinyi ini Y. Kalau kalian mau bilang, itu Ducati yang kasih motor, enggak lah. Ducati kasih berdasarkan berapa duit lu bayar. Lu duitnya bayar segitu, ya itu yang kita kasih. Bener nggak? Jadi lu nggak bisa salahin Ducati. Ditambah lagi ada yang bilang, tapi kan itu Marc Marquez nggak dapat update. Pirtinyi ini ada uang nggak buat bayar update? Marc Marquez itu sempat bilang, Ducati ini agak berbeda sistemnya dengan pabrikan lain. Kalau pabrikan lain ada rider tim satelit yang bagus, itu mereka akan dapat support part lebih duluan daripada rider tim satelit lain. Tetapi di Ducati sejak awal Gigi Dalinya sudah bilang sama saya, update part itu nggak bisa ada yang lebih duluan, harus semuanya sama. Kalau kamu lebih bagus dari rider satelit lain, kamu tetap tidak akan dapat part kalau rider satelit lain itu nggak dapat. Jadi semuanya harus dapat di saat yang bersamaan. Jadi itu saya sudah setujui dengan Gigi Dalinya, jadi saya nggak komplain. Tapi kalau soal part, ya memang ada part-part baru. Dan sejauh yang saya tahu ada part baru lagi kemarin dan saya nggak mau bilang itu apa. Tapi ada. Jadi buat yang bilang Marc Marquez itu nggak dapat update part, dia dapat update part. Dia dapat fairing terbaru, dia dapat kopling terbaru. Dia bahkan dapat penghitung lap di dashboard. Itulah kenapa sampai dia tahu tekanan bannya itu turun. Jadi buat yang bilang bahwa Gresini ini nggak ada masalah keuangan dan begitu solid dan bla 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 bla, terutama karena kalian pikir ini adalah tim akamsinya Indonesia, think twice. Karena gue dari tahun lalu sudah bilang kalau ada satu tim yang semua ridernya adalah pay rider, something wrong with the team. Dengan 0,5 triliun rupiah yang dibayarkan oleh Marc Marquez, sekarang kondisinya adalah itu tim mau dijual. Mari kita berkaca pada RNF yang tahun lalu itu harus dipaksa bubar karena dipiara dan dianyepin sampai pada akhirnya terbongkar bahwa mereka itu belum membayar supplier mereka, belum membayar vendor mereka. Itu baru ketahuan. Mari kita lihat soal perkara Pertamina Mandalika Moto2 yang bubar dan tiba-tiba di Asen kemarin sudah muncul dengan nama tim Prekanos. Uangnya sudah habis sebelum musim selesai, nggak bisa mempertahankan sponsor. Sponsornya mau nggak mau, ya lu mau tambah atau enggak. Karena kalau nggak terpaksa kami jual tim kami. Itulah kenapa Gresini adalah satu-satunya tim yang memberi kata maybe kepada Toprak Razgatlioglu. Jadi kalau kalian runut-runut podcast sebelumnya, kan gue bilang Honda MotoGP itu nggak tertarik untuk rekrut Toprak karena mereka itu tertariknya adalah untuk Honda WSBK. Nah sementara Yamaha, ya memang calon penggantinya Papi Perilin Jarvis itu bilang ya kira-kira ada kemungkinan nggak ya Toprak untuk ke Yamaha. Tetapi karena tampuk Papi Peri itu masih dipegang oleh Rin Jarvis. Papi Perilin Jarvis bilang kemarin, kami tidak berencana untuk merekrut Toprak sama sekali. Dua tim pabrikan yang tersisa itu bilang no kepada Toprak. Akhirnya dia menerima opsi untuk bicara kepada tim satelit. Ini adalah opsi yang 2 tahun lalu dia tolak. Dia nggak mau masuk di tim satelit meskipun pakai motor pabrikan. Tetapi sekarang ternyata dia mengetuk pintunya tim satelit. Yang pertama diincar adalah Pramac Yamaha. Tahu nggak apa Papi Campinotti bilang? Ya itu cuma gosip sih kalau menurut saya. Karena menurut saya itu 100% dia tidak akan bergabung dengan kami. Ini beda cerita dengan kalau Iannone bergabung. Kan udah gue bilang, Pramac itu carinya KTPI. Kalau KTP lu bukan KTPI, tunggu dulu kak. Jadi beda cerita kalau Iannone kan KTP-nya I. Jadi Papi Campinotti bilang, kalau Iannone lain cerita, saya itu kenal secara personal dengan dia. Tetapi tentunya dia harus menguji dulu motor MotoGP. Karena sejauh ini dia belum menguji motor MotoGP. Jadi kalau memang Yamaha mau memberikan dia tes untuk MotoGP di M1, ya baru kita lihat nanti. Tapi sejauh ini ya saya juga nggak bisa memastikan. Jadi list paling pertamanya adalah tetap di Gia karena dia adalah KTPI satu-satunya di luar VR46. Kemudian yang lain adalah Papa Pip. Kenapa Papa Pip? Karena Toprak juga ngantri di Gresini.
Jadi VR46 itu sudah gue bilang kemarin, BB Vale itu nggak akan terima kalau nggak ada rekomendasi dari BMW. Jadi maaf kakak. Jadi mau nggak mau dia cuma bisa lari ke Gresini. Nah Gresini itulah satu-satunya tim yang bilang maybe setelah sederet tim ini bilang no ke Toprak. Jadi manajer timnya Gresini itu bilang, oh kami tidak akan menutup pintu untuk semua orang. Kita akan melihat rider mana yang potensial, rider mana yang punya motivasi paling tinggi untuk bisa bergabung dengan kami, karena itulah kunci utama untuk bisa balapan dengan kami. Jadi dia bilang rider yang motivasinya paling tinggi. Kalau gue bacanya adalah rider yang dalam tanda kutip motivasi di belakangnya yang paling tinggi. Ujung-ujungnya adalah lu bawa duit berapa. Itu perkaranya. Jadi kita lihat apakah si Permen ini bakal dititipin ke Gresini atau si Permen harus menunggu kisruh antara Lewis Hamilton, Gresini dan Ducati dulu untuk pengambil alihan tim, baru dia dititipin ke Gresini. Ya kita lihat. Karena memang Lewis Hamilton ini kan ada di bawahnya Monster dan dia punya banyak sponsor yang siap bergabung dengan dia kalau dia mengakuisisi Gresini. Jadi buat yang tanya apakah Monster Energy akan memperpanjang kontraknya dengan Yamaha? Kalau jadi akuisisi antara Lewis Hamilton dengan Gresini digabung dengan Ducati dan DPRD tingkat pusat dan cawe-cawenya segala macam, ya ada kemungkinan Monster Energy pindah ke Gresini. Tapi apakah sistemnya akan franchise seperti Aprilia atau ini tim akan independen berdiri sendiri? Let's see. Jadi buat yang tanya, tapi kan itu Alex Marquez udah perpanjangan 2 tahun. Kalau menurut gue ini adalah cara supaya Gresini dalam tanda kutip menyelamatkan Alex Marquez. Jadi dia sudah diumumkan duluan supaya kalau nanti diakuisisi, dia akan tetap ada di line up. Ini sama seperti kasusnya Bobet Schneider dan Garcia ya kalau nggak salah. Jadi pembalapnya Mandalika Moto2 itu ketika diambil alih dan diakuisisi oleh Prekanos, mereka akan tetap ada di line up sampai akhir musim. Kurang lebihnya sih seperti itu. Kemungkinan ini taktik yang digunakan oleh Gresini. Makanya mengumumkan perpanjangan kontraknya Alex Marquez itu duluan untuk 2 tahun ke depan. Nah ngomonginlah kita Alex Marquez. Alex Marquez ini bilang, ya ini adalah balapan yang sulit karena ban depan hard itu bikin motor saya itu sulit berbelok. Jadi kalau saya pakai ban hard itu sulit belok, saya pakai ban soft itu susah karena pasti cepat aus. Jadi kami harus bekerja untuk gimana caranya ini bisa diperbaiki sebelum Sachsenring. Jadi ya kita lihat nanti di Sachsenring apakah dia bisa lebih bagus atau enggak. Kita pindahlah ke si culas Marc Marquez. Dia ini kemarin di sprint race crash. Untuk pertama kalinya dia pulang 0 poin. Jadi dia bilang ini adalah murni kebodohan saya. Kenapa? Karena rider di depan saya itu lambat. Jadi saya berusaha menghindari tabrakan dan saya menyentuh curb. Pada akhirnya curb ini memberi benturan yang saya tidak sangka dan itu bikin motornya melompat dan saya crash. Jadi ini salah siapa ya? Salah saya. Ini adalah bicara dia setelah sprint race. Tapi apakah dia masih menyalahkan dirinya sendiri ketika dia kena penalti 16 detik di hari Minggu? Ini ceritanya. Jadi kalau kalian ngintil gua dari seri Portimao, kalian mundur-mundur lagi. Waktu itu gua udah bilang bahwa Ducati itu punya teknologi baru yang ditaruh di dashboard para rider Ducati. Waktu itu masih para rider pabrikan yang pakai. Nah, pada akhirnya sekarang itu semua rider Ducati bisa pakai. Itu adalah software penghitung lap tekanan ban. Jadi kalau tekanan ban lu turun di bawah standar, itu akan memberikan warning di dashboard. Jadi dia hitung total berapa lap lu punya tekanan ban di bawah standar. Jadi lu harus rubah strategi untuk bisa menyelamatkan sisa lap sepanjang balapan supaya itu gak masuk dalam pelanggaran aturan tekanan ban. Nah ini yang menjadi warning untuk Marc Marquez. Gua gak tahu kenapa ceritanya dia balapan dengan tekanan pas-pasan, tetapi waktu itu gue bilang kalau memang dia tidak tahu soal tekanan ban pas-pasan ini, artinya itu salah crew chief. Kenapa? Karena crew chief yang bertanggung jawab pada tekanan ban. Tetapi kalau dia tahu bahwa ini tekanan bannya segitu emang ngepas, artinya dia yang salah. Karena dia mengiyakan. Artinya dia harus tahu strateginya seperti apa. Nah ini yang bikin permintaan dia agar Enea itu kena penalti ditolak sama RD. Jadi dia bilangnya begini. Saya itu merasa aneh sepanjang balapan dan setelah saya melihat dashboard, saya tahu bahwa tekanan saya itu ada di bawah standar selama beberapa lap.
Jadi, saya sengaja meminta Di Giannantonio untuk maju di depan saya supaya saya bisa memanaskan ban depan saya untuk menaikkan tekanan. Jadi, ini sempat dijadikan gosipan di belakang podiumnya para rider Ducati. Jadi, Enea, Martin, sama Pecco itu ngobrol, dia ngapain di situ? Apakah turun satu posisi maksudnya? Tapi ternyata dia itu mau dalam tanda kutip memanfaatkan Di Giannantonio untuk memanaskan ban dia. Kalau gue sih sempat pikirnya, oh mungkin dia mau menghemat ban. Gue sama sekali nggak nyangka bahwa itu perkara tekanan ban. Nah ini yang menurut gue yang menjadi kesalahan bagi RD. Jadi dia bilang nggak ada yang salah dengan tekanan ban pas-pasan saya. Kenapa? Karena rider Ducati lain juga balapan dengan tekanan ban pas-pasan. Kecuali Pecco Bagnaia. Karena Pecco itu memang selalu tinggi tekanan bannya. Jadi dia bilang, menurut saya Pecco itu pakai tekanan yang lebih tinggi karena dia tahu dia akan ada di depan terus. Jadi dia nggak mau bergantung kepada rider lain untuk memanaskan ban dia. Jadi dia memang sudah balapan dengan tekanan tinggi. Tetapi rider Ducati lain itu pakai tekanan pas-pasan. Pirtinyi ini, kalau memang tekanan pas-pasan, masa lu beda sendiri? Dah, kalian tahu kan sekarang, bannya beda. Bannya beda kak, itulah kenapa Martin memilih pakai medium. Gue ini sempat mengamati bahwa Martin itu pakai ban yang berbeda dari Marc Marquez setelah beberapa balapan. Karena sepertinya dia mengerti setelah dia crash di Jerez, dia nggak mau pakai ban yang umumnya dipakai oleh para rider di track. Sedikit mengambil resiko, tapi menurut gue ini adalah resiko yang dia pelajari dengan kekuatan mentalnya bahwa oh gue nggak mau menyerah dengan gue ikut orang lain. Gue punya pilihan ban sendiri dan gue tahu gue bisa menyelesaikan dengan pilihan ban gue. Jadi kembali lagi ke postingan alokasi ban gue. Apakah ori ini memang sudah cocok sama Desmo GP23? Kenapa? Karena tahun lalu nggak ada satupun rider Desmo GP23 yang kena jatah ori. Jadi nggak ada data ban di situ. Jadi ketika memakai ini ban lain sendiri, ya lain sendiri juga jadinya kak. Bener? Nah, Marc Marquez bilang sepanjang balapan itu saya merasa aneh karena motor ini sulit dikendalikan ketika berbelok. Jadi ketika saya melihat dashboard, saya melihat bahwa tekanan ban saya itu turun. Jadi itulah kenapa saya meminta Di Giannantonio untuk berada di depan saya untuk menaikkan suhu ban saya supaya tekanannya naik. Nah itu sebenarnya berjalan dengan lancar sepanjang balapan sampai Enea Bastianini menyalip saya dan memberikan saya kontak sehingga saya terlempar keluar lintasan dan akhirnya suhu ban turun, tekanannya turun dan butuh 2 lap bagi saya untuk bisa kembali naik ke tekanan standar. Dan pada akhirnya saya itu cuman menyalahi 1 lap dengan tekanan berbeda 0,01 bar. Memang agak menyakitkan tapi rules are rules. Ya memang. Karena kan ini juga yang didapatkan dari penaltinya Snectaro yang kemarin dia kena penalti 8 detik di sprint race Jerez kalau nggak salah. Itu kan 8 detik. Nah karena ini balapan panjang penaltinya 2 kali lipat, 16 detik. Jadi rules are rules. Nah dia mau menyalahkan Enea atas penalti itu. Jadi dia bilang, saya aslinya itu nggak akan kena penalti, tidak akan melanggar tekanan ban kalau bukan gara-gara Enea itu menyenggol saya. Itulah kenapa saya menghadap ke RD, saya bilang seharusnya Enea itu kena penalti turun 1 posisi karena dia memberikan kerugian kepada saya, membuat saya dipenalti. Jadi saya nggak minta dia dipenalti berat-berat, cukup turun 1 posisi, yang penting kena penalti. Tetapi RD bilang, oh mungkin kamu ada benarnya, tetapi itu tidak bisa dilakukan sekarang. Mungkin di masa depan bisa, tapi itu tidak bisa sekarang. Kenapa? Karena pada dasarnya tekanan ban itu adalah strategimu sendiri. Kamu sudah memutuskan akan memakai tekanan ban itu dan kamu punya strategi seperti ini dan kamu juga harus memperhitungkan apa yang terjadi kalau strategimu gagal. Jadi kamu sebenarnya nggak bisa menyalahkan orang lain ketika strategimu gagal. Kamu memanfaatkan Di Giannantonio untuk memanaskan ban kamu, itu sebenarnya juga sudah salah. Karena itu seperti team order sebenarnya, bener nggak? Tapi oke lah, kamu kan satu pabrikan. Tetapi kamu menyalahkan Enea atas gagalnya strategimu, itu salah. Kenapa? Karena Enea tidak bertanggung jawab pada tekanan banmu. Di Gia pun sebenarnya tidak bertanggung jawab pada tekanan banmu. Tapi ya karena dia disuruh maju, ya maju aja. Di Gia bilang, saya juga bingung, baru pertama kali saya disuruh maju sendiri. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Padahal ternyata dia dimanfaatkan. Jadi lu bayangkan kenapa gue bilang dia ini si culas.
Karena dia memakai semua yang bisa dia manfaatkan untuk keuntungan dia. Dan ketika dia dirugikan, dia meminta orang lain juga harus rugi. Inilah yang gue bilang, if I can have you, no one can have you. Kalau gue nggak bisa dapat lu, orang lain nggak bisa dapat lu juga. Kalau gue nggak senang, lu juga nggak boleh senang. Tapi ini logikanya aneh. Enya sama sekali tidak boleh bertanggung jawab pada strategi tekanan ban lu. Meskipun lu mungkin startnya sama dengan Enya, tekanan bannya sama dengan Enya, tapi Enya juga punya strategi tekanan bannya, lu juga punya strategi tekanan ban lu, Digia juga punya strategi tekanan bannya. Jadi Digia itu tidak bertanggung jawab pada tekanan ban lu, Enya apalagi. Jadi wajar RD menolak mentah-mentah karena tekanan ban itu adalah aturan yang saklek, nggak bisa dibantah-bantah. Mau bilang kalau ini yang nggak nyenggol saya, tekanan ban saya normal. Hey, kalau orang lain harus bertanggung jawab pada performa lu cuman gara-gara nyenggol, lu kemarin ini mungkin bisa minta Augusto Fernandes di penalti karena dia keluar track ketika nyenggol. Alex Rins mungkin bisa minta rider lain di penalti ketika dia di tikungan 1 kena senggol dan dia jumpalitan. Karena akhirnya dia cedera. Tapi itu kan tikungan 1. Jadi nggak ada rider lain yang bertanggung jawab pada tekanan ban lu karena itu adalah strategi lu sendiri. Lu sudah pikirin baik-baik sama kepala kru lu. Gua mesti gimana? Kalau gua start pakai tekanan di bawah artinya gua punya strategi lain. Bahkan di Gian Antonio itu sampai bilang, saya sampai harus membiarkan orang lain di depan saya karena saya punya tekanan ban itu turun, jadi saya harus jaga. Digia itu punya strateginya sendiri, tapi apakah dia menyalahkan orang lain ketika tekanan ban dia turun? No. Jadi bertanggung jawablah kepada strategi yang memang lu yang bertanggung jawab di situ. Jangan menyalahkan itu kepada orang lain, terutama karena lu adalah jurdun 8 kali. Itu benar-benar, sorry tuh saya, kalau menurut gue memalukan. Itu cara yang culas. Itu beda cerita kalau dia bilang, Enya itu menyenggol saya sehingga saya keluar track dan saya kehilangan beberapa posisi. Itu wajar karena dia harus turun posisi. Tetapi masalahnya adalah argumentasi dia karena gara-gara Enya tekanan ban gue turun. Lah, apa hubungannya? Kalau ternyata strategi lu salah ya bukan tanggung jawab rider lain. Untung-untung Digia mau maju ketika lu suruh. Beda kan ceritanya Digia bilang, oh saya membiarkan rider lain di depan saya. Sementara kasusnya Marquez dia yang nyuruh Digia masuk. Artinya itu kalau mau dibilang kasar itu tim order. Makanya Digia bilang ini seumur-umur saya disuruh maju, nggak ada angin, nggak ada hujan. Padahal ternyata dia dimanfaatkan oleh Marquez untuk naikin suhu bannya dia. Si culas ini. Kalau kalian dengar berisik di belakang itu karena hujan. Si culas ini akhirnya kena penalti 16 detik. Kalian akan lihat revisi hasil balapan dan revisi klasemen. Yang pasti adalah untuk tahun depan sebagai adipati Ducati, dia menegaskan bahwa dia akan membawa Javi Ortiz. Itu adalah kru dia dari Honda, itu satu-satunya yang dia bawa ke Gresini. Dari Gresini ke Ducati pabrikan dia akan bawa lagi Ortiz. Kemudian nanti dia akan bawa Mattia Sereni, itu adalah kru dia di Gresini, itu akan dia bawa ke Ducati pabrikan. Dan dia akan mewarisi track engineer-nya Enea Bastianini, yaitu Marco Rigamonti. Jadi sejauh ini ada 3 orang yang sudah dipastikan akan bekerja bersama dia di tahun depan di tim pabrikan. Oke, jadi kalau kalian dengar suara gue berbeda itu karena gue jeda recordingnya, mengingat hujannya deras banget jadi berisik banget. Nah, sekarang kita bahas VR46. Apa yang terjadi dengan Marco Bes? Marco Bes itu bilang kayak gini, tahun lalu saya cetak rekor di sini, tahun lalu saya podium di sini, tahun lalu saya bersenang-senang di sini. Tahun ini, ya saya nggak bisa bilang ini langkah mundur, tapi sama sekali bukan langkah maju. Karena adanya saya crash lagi. Jadi saya jelas membutuhkan 1 hari untuk merenung apa yang salah dengan saya dan saya akan memaki diri saya sendiri. Jadi dia bilang kalian bisa lihat dari muka saya. Muka saya itu nggak akan bisa menyembunyikan betapa tidak senangnya saya. Jadi ini seperti saya dikebukin. It kicked my ass. Jadi kita lihat nanti di Sachsenring apakah dia bisa keluar dari santan instan yang dibuat oleh VR46 ke Yamaha. Kan kemarin udah gue bilang, gue takutnya base yang akan kena ujung-ujungnya seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa berakhir secepatnya. Nah, kita pindahlah ke Digia. Digia ini adalah rider yang paling senang kemarin. Kenapa? Karena dia adalah Desmo GP23 yang finish terbaik. Jadi dia bilang saya senang sekali. Kenapa? Karena kerja keras saya terbayar.
Saya bisa bersaing untuk podium dan saya menjadi Desmo GP 23 pertama yang melewati garis finish. Jadi dia bilang ini sebenarnya adalah balapan yang cukup rumit, tetapi saya pada akhirnya bisa battle hebat dengan grup yang bersama saya meskipun ya podium 3 lolos dari tangan saya. Tetapi memang saya mengakui ada kesulitan karena di titik tertentu saya harus membiarkan rider lain di depan saya karena ban depan itu turun drastis ketika saya ada di depan. Dan di sirkuit Assen itu dengan kondisi yang seperti ini akan sangat mudah membuat kesalahan sehingga saya memutuskan oke, kita pakai strategi membiarkan rider lain ada di depan. Nanti di lap terakhir baru kita jor-joran battle. Tapi bagaimanapun saya bangga dengan tim saya dan mari kita jaga kinerja kita terus seperti ini. Ini yang gue bilang, Di Gia itu tidak membiarkan tekanan bannya itu bergantung kepada orang lain, tetapi dia memakai strateginya sendiri untuk bisa mempertahankan tekanan bannya. Dia sama sekali nggak membebankan tanggung jawab tekanan bannya kepada rider lain. Tapi dia menanggung tanggung jawab strategi tekanan bannya kepada dirinya sendiri dengan mengalah. Bukan nyuruh orang lain ke depan atau nyuruh orang lain jangan nyenggol gua. Itu beda cerita, Kak. Jadi seperti di part pertama, Papi Peri bilang bahwa Ducati ingin mempertahankan dia karena dia adalah rider terbaik Ducati terakhir yang bisa dipertahankan untuk tahun depan. Karena rider terbaik lainnya itu sudah akan hengkang kecuali Pecco. Jadi kita lihat apakah dia akan dikontrak oleh Ducati langsung karena gosip berhembus sepoi-sepoi Yamaha Pramac itu menawarkan dia kuaci gaji yang gak sedikit. Ingat kuaci gaji dia di VR46 itu cuma 300.000 euro. Cuma 300.000 euro, Kak. Jadi kalau dia ditawari oleh Pramac minimal 500.000 euro ya siapa yang gak mau. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi VR46 menyarankan bagaimana kalau Ducati mengontrak langsung di Gian Antonio, menanggung gajinya, nanti urusan soal motor itu VR46 yang akan tanggung sebagai dalam tanda kutip pewarisnya Pramac. Jadi karena Papi Perigigi bilang tahun depan di awal musim mereka akan turun hanya dengan 3 motor pabrikan dan 3 motor bekas, Uchiyo punya pendapatnya sendiri. Jadi Uchiyo bilang ya memang untuk musim depan di awal musim kita akan turun dengan 1 motor pabrikan dan 1 motor bekas. Tetapi kami akan mengusahakan agar di tengah musim ada motor pabrikan yang bisa dipakai. Artinya ini kasusnya akan sama dengan Raul Fernandez di Trackhouse. Jadi pakai motor pabrikan tapi yang spek B, yang nggak dihomologasi. Jelas itu nggak bakal Vermin yang pakai. Kenapa? Karena kalau kalian mundur di suka-suka bulan lalu, kan udah gue bilang, kontraknya Fermin Aldagar itu adalah tahun pertamanya dia akan pakai motor bekas. Jadi Desmo GP 24. Dan kalau bicaranya Uchiyo bahwa tahun depan dia akan mengusahakan ada motor pabrikan menggantikan motor bekas jatahnya dia di awal musim, itu artinya bukan Vermin yang akan di situ. Apakah dia yang akan pakai motor bekasnya? Apakah Morbidelli yang akan pakai motor bekasnya? Yang pasti VR46 ingin mereka punya line up adalah Morbi dan Di Gia. Nah ini juga yang menjawab podcast suka-suka kemarin yang gue bilang VR46 lagi buka tender sponsor untuk nambah dana buat bisa beli motor pabrikan untuk tahun depan. Jadi dengan sponsor yang ada sekarang mereka sudah standby untuk bayar 1 motor pabrikan dan 1 motor bekas untuk tahun depan. Jadi sebenarnya ini sudah sesuai dengan anggaran mereka. Tetapi karena Pramac hengkang, sebenarnya mereka pengen ada 1 lagi motor pabrikan. Masalahnya adalah Ducati ada uang ada barang. Jadi kalau lo nggak ada duit ya jangan dulu. Nah itulah kenapa Uchiyo bilang kita lihat nanti apakah kita bisa mengusahakan motor pabrikan di tengah musim yang meskipun sebenarnya motor bekasnya juga bukan motor bekas yang nggak kompetitif. Kenapa? Karena mereka akan mewarisi motor pabrikan bekasnya Pecco di Valencia nanti. Jadi Desmo GP24 yang paling update yang dipakai oleh Pecco Bagnaia itu yang akan diwarisi ke VR46. Jadi Desmo GP24 spek AA. Kalau ini ya pakai spek A ya mungkin dia AA-nya. Karena motornya Pecco itu pembedanya adalah setup-nya.
setupnya pasti beda dengan Enea Bastianini. Jadi menurutnya Uchiho, even motor bekas pun sebenarnya itu adalah motor kompetitif karena itu bakal bekasnya Pecco. Karena Franco Morbidelli itu adalah jatah tim satelit, jadi kemungkinan diusahakan Di Gia ini akan jadi rider di bawah kontrak pabrikan. Kalau sudah gini, udah nggak bisa ngeles tuh Gresini untuk menolak si permen. Pirtinyi idili, apakah Lewis Hamilton akan membeli tim ini segera atau justru nggak jadi beli atau ditunda? Who knows? Karena kalau gue lihat kondisinya sekarang dengan baru tengah musim sudah ada rencana untuk dijual, artinya mereka butuh dana cepat untuk bisa bertahan. Nah, masalahnya adalah kalau si permen yang dititip mereka tetap harus bayar motor, Kak. Sesubsidi-subsidi apapun itu tetap harus bayar motor. Misalnya idili, apakah dananya cukup? Meskipun ada dana dari Alex Marquez yang dia pakai untuk kontrak 2 tahun, apakah cukup atau enggak? Oke, itu dipakai untuk bayar motornya Alex Marquez. Dan satu lagi untuk motor bekas. Tapi itu hanya berlaku untuk 1 tahun. Tahun berikutnya, tahun 2026, siapa lagi yang bayar itu motor? Ini adalah lingkaran setan sebenarnya, gali lubang tutup lubang. Jadi memang solusi terbaiknya adalah Gresini harus dijual. Perkara siapa yang bayar motornya si permen itu akan jadi urusannya Lewis Hamilton. Apakah dia mau terima pay rider lain atau dia mau terima rider pabrikan. Jadi sebenarnya kalian bisa punya gambaran seberapa parah paceklik keuangan di Gresini. Tapi semoga gua salah. Semoga gue salah. Nah, kita pindahlah ke tim Pramac Ducati. Kita bahas dulu Morbidelli. Morbidelli ini sebenarnya bagus di hari Jumat dan di hari Sabtu pagi. Misalnya idili, Asen ini adalah sirkuit khusus yang bahkan para rider Ducati lain di luar trio kekek di podium sana itu kesulitan. Yang bagus cuma trio kwek-kwek itu doang. Itu juga Enea Bastianini kentara pakai KW1. Itu pakai undian. Nah, Morbidelli bilang saya sebenarnya tidak sepenuhnya puas dengan race ini. Tetapi ya, paling nggak saya bawa pulang poin lah. Kenapa? Karena memang ada kekurangan pengetahuan saya, kekurangan pengalaman saya dengan motor ini, dan terutama karena sirkuit ini adalah sirkuit khusus. Sehingga saya terus terang agak kesulitan untuk mengkombinasikan motor dengan ban. Karena itu akan menyebabkan rider mudah melakukan kesalahan, dan kesalahan di track ini itu akan berakhir clash. Dan crashnya itu jarang-jarang bagus. Jadi ya, yang penting saya bisa bawa pulang poin lah. Mudah-mudahan di Sachsenring nanti kita bisa lebih bagus karena sirkuitnya adalah sirkuit yang berbeda. Tapi ya tetap juga kalau menurut gue itu adalah sirkuit khusus karena dia tikungan kirinya lebih banyak. Itu adalah wilayah kekuasaannya Marc Marquez. Jadi kita lihat nanti di Sachsenring apakah dia di Ducati bisa mendominasi. Karena tahun lalu yang keluar adalah jari tengah di sana. So, kita pindahlah ke Jorge Martin. Buset, panjang banget ya ini podcast. Jadi Jorge Martin ini kena penalti 3 grid untuk balapan minggu. Perkaranya adalah karena dia itu menghambat Raul Fernandez yang lagi flying lap di kualifikasi 2. Jadi kan udah gue bilang, mereka ini turun bareng-bareng semua. Sementara Martin itu mau flying lap tapi ragu-ragu karena tahu dia bakal dikintil. Karena dia ragu-ragu, nah ujung-ujungnya Raul Fernandez lagi flying lap di belakang harus ngerem. Jadilah kena penalti 3 grid si Jorge Martin. Terlepas apakah ini ada permainan atau enggak, oke, Martin menerimanya dengan lapang dada karena dia tahu dia kalah kalau lawan cawe-cawe. Jadi dia bilang, saya sengaja memilih ban medium-medium karena saya rencananya adalah mau langsung fight di depan. Jadi kalau saya pakai ban hard itu akan menunggu sedikit lebih lama untuk bisa bannya panas. Jadi secara keseluruhan saya puas dengan balapan saya karena saya sudah memberikan segala-galanya. Jadi bahasa Inggrisnya dia pakai absolutely my best. Sudah segala-galanya, semua yang terbaik dari saya pakai untuk bisa mengejar Pecco Bagnaia tapi nggak kekejar. Padahal memang saya sengaja pakai ban medium-medium itu rencananya adalah untuk supaya saya bisa langsung fight di depan. Ya, apakah ini karena penalti 3 grid? Yang pasti saya percaya kalau penalti ini nggak ada, mungkin saya masih bisa mengejar Pecco Bagnaia. Tetapi ya harus diakui bahwa Pecco Bagnaia di Assen ini adalah rider dengan level yang jauh berbeda. He is from another level. Sulit untuk mengalahkan dia karena dia sempurna mengendalikan segala sesuatunya bahkan sejak hari pertama. Jadi meskipun faktanya motor kami 30 detik lebih cepat daripada tahun lalu, Pecco Bagnaia berhasil bikin saya merasa lambat. Jadi ya memang kalau dilihat kita ini lebih cepat 30 detik, tapi kalau mau dilihat dari Pecco, aduh kok saya lambat banget ya.
Dia sendiri ketawa. Jadi dia bilang, Peko ini adalah rider another level di sini. Jadi kalau dia tetap menjaga level ini, dia itu akan sulit dihentikan. Jadi PR saya adalah bagaimana saya bisa membalikkan keadaan supaya saya bisa menjaga gap poin yang sisa 10 poin ini. Karena dia jelas melakukan sesuatu sampai dia bisa mendominasi saat ini. Karena kalau kita lihat beberapa race ke belakang, itu betapa dia kesulitan dengan race-nya. Jadi dia itu meraih juara dunia 2 tahun berturut-turut itu bukan tanpa alasan. Dia selalu tahu cara memperbaiki sesuatu. Dan kalau ada yang meragukan dia, kan masih ingat kemarin ABR ada yang bilang, sulit buat Peko ini untuk jurdun lagi tahun ini karena Martin mendominasi. Masih ingat? Waktu itu gue bilang apa sama kalian? Ini baru awal musim, slow down, santai. Kenapa? Karena Peko itu selalu menganalisa apa yang salah dengan motornya sebelum dia memperbaiki semuanya. Dan voila, lihatlah di Asen dia seperti apa. Lalu ABR bilang, dia disabotase, dia sengaja dibuat menang. No. Makanya Martin bilang setelah dia kesusahan beberapa race lalu dia mulai menang dan sekarang dia totally mendominasi. Itu artinya dia melakukan sesuatu. Jadi kalau ada yang meragukan dia, mungkin karena mereka orang bodoh. Itu kata Martin loh. Martin sendiri tahu kenapa Peko itu sangat disayang sama Ducati dan dia adalah rajanya Ducati karena dia tahu cara menyelesaikan masalahnya dia dengan motor. Nah, sekarang kita pindahlah ke tim pabrikan Ducati. Enea Bastian ini yang dimintai penalti oleh si culas Marc Marquez gara-gara dianggap bertanggung jawab atas penurunan tekanan ban dan bikin dia kena penalti 16 detik. Jadi Enea ini kelihatan lah dia pakai KW1. Ducati kalau pakai KW1 itu bakal moncer. Kenapa? Karena dari dulu-dulu datanya dia adalah bagus pakai KW1. Mereka jarang banget dapat ori. Bahkan tahun lalu nggak pernah dapat ori. Jadi datanya mereka itu kalau pakai KW1 bagus. Kalau pakai KW2 ya you see. Kayak Peko, kayak Martin. Jadi buat yang tanya, Martin ini pakai KW1 atau KW2? Dia adalah jatahnya apes sama KW2. Mungkin sampai race-race berikutnya itu adalah jatahnya dia. Tapi ingat, apes itu cuma berapa biji, sisanya berarti KW2. Nah, KW2 itu ya kalian lihat dia nggak bisa terlalu banyak fight. Ngejar aja, stabil sama seperti Peko. Begitu start karena dia dari pole ya udah stabil begitu aja. Tetapi KW1 lain cerita. Enea Bastian ini start dari P10. Kalian lihat dia finish di mana? Podium. Dapat undian KW1. Sementara Marc Marquez pakai orinya. Ya karena memang itu adalah ban berbeda. Ya hasilnya ternyata berbeda juga. Ya maaf. Nah, Enea bilang saya bersenang-senang di atas motor. Tapi ya memang kalau pakai motor ya beda bersenang-senangnya. Karena bersenang-senang di atas motor artinya Anda harus mengelola resiko. Jadi saya harus sedikit kesulitan di lap-lap pertama karena saya startnya dari P10. Di mana tikungan pertama itu penuh banget. Jadi saya harus ada di luar untuk menghindari benturan dengan rider lain. Karena banyak rider yang menutup tikungan di sana. Jadi butuh beberapa lap untuk saya untuk bisa mengejar para rider di depan saya. Dan di paruh akhir balapan saya menyadari bahwa saya bisa mengejar podium. Itulah kenapa saya memutuskan bergabung dengan Di Giannantonio dan Marc Marquez. Jadi untuk kasus kontak dengan Marc Marquez, waktu itu kami sedang bertiga. Dan untuk Marc Marquez itu saya dan Marc Marquez itu sama-sama dan sejajar ketika masuk tikungan. Jadi sebenarnya Marc Marquez itu memutuskan mengambil resiko lebih tinggi karena dia memutuskan masuk tikungan dengan melepaskan rem. Pada akhirnya saya ada di bagian dalam dan dia ada di bagian luar. Dia mencoba untuk menutup line, pada saat itulah terjadi kontak. Dia yang mengambil resiko itu karena dia ada di luar. Saya ada di dalam, jelas saya lebih aman. Kan udah gue bilang aturan tikungan, hak pertama adalah rider yang di depan. Hak kedua kalau lu sejajar maka rider yang di dalam yang punya tikungan. Jadi Enea nggak salah, jadi dia bilang lo saya yang di dalam kok. Yang nutup tikungan kan dia. Kasusnya ini sama dengan Portimao Clash. Ketika Marc Marquez memutuskan masuk tikungan lebih cepat dengan melepaskan rem, ujungnya melebar, Peko Bagnaia masuk dari bagian dalam dan Marc Marquez dengan secara sadar menutup line. Itu yang dia lakukan ke Enea Bastian ini. Jadi Enea bilang, loh dia yang nutup line, dia yang di luar ya, dia yang terima resiko. Saya kan di dalam. Nggak ada hubungan sama saya dong. Ngapain saya minta di penalti? Jadi karena dia start belakang, maka dia bisa dibilang paling banyak menyalip. Nah ditanyalah dia, yang mana rider yang paling susah disalip? Jadi dia bilang, yang paling susah disalip itu adalah Vinales dan Brad Binder. Brad Binder kan kalian tahu, ini 11-12 sama Jack Miller susah banget disalip. Karena mereka punya riding style di atas KTM yang memang berbeda. Entah
KTM-nya yang membutuhkan riding style seperti itu, atau memang pembawaannya para ridernya emang kayak gitu. Jadi Enea bilang, ya memang saya sempat berada agak lama di belakangnya Brad Binder, dan memang saya akui susah sekali untuk bisa menyalip dia karena dia selalu menutup tikungan. Tetapi di saat yang sama saya juga jadi mengetahui seperti apa KTM. Ya, ada beberapa kelebihan dan ada beberapa kekurangan, tapi mungkin karena mereka memakai ban soft. Mungkin kalau beda kompon bannya, mungkin juga perilaku motornya akan berbeda. Tapi setidaknya saya bisa mempelajari KTM dengan ban soft di balapan itu. Jadi kalau mau dibandingkan antara KTM dengan Ducati, ya Ducati punya paket yang lebih baik juga. Selain karena paketnya lebih baik, pembalap-pembalapnya juga super cepat, Kak. Dia juga bilang dia sendiri juga cepat. Jadi itu gabungan antara paket pembalap yang bagus dengan motor yang bagus. Dan dia juga ditanya soal klaim Marc Marquez yang bilang bahwa motor Desmo GP23-nya sekarang itu berbeda dengan Desmo GP24. Ini juga agak mencela-mencela sih. Karena kemarin-kemarin dia bilang motor Desmo GP23-nya itu hampir sama levelnya dengan Desmo GP24. Hampir mendekati. Nah sekarang dia bilang itu beda. Karena Pecco dan Martin itu sama bahasanya. Desmo GP23 itu hampir sama dengan Desmo GP24. Ada keunggulannya Desmo GP23 yang nggak dimiliki oleh Desmo GP24. Sementara di sisi lain ada keunggulannya Desmo GP24 yang tidak dimiliki oleh Desmo GP23 dan itu sedikit lebih unggul. Tapi bukan unggul banyak. Nah waktu itu Marc Marquez bilang, kalau mereka tidak berbohong, menurut saya itu beda. Karena itu tampak jelas bahwa di sirkuit-sirkuit tertentu, Desmo GP24 itu lebih unggul dan konsisten dibanding Desmo GP23. Tapi memang ada beberapa sirkuit yang membuat level Desmo GP23 itu hampir sama dengan Desmo GP24. Nah, ditanyalah dengan Enea soal ini. Jadi Enea bilang, ya kalau saya, karena kan mereka juga pakai Desmo GP23. Jadi menurutnya Enea, karena kan Marc Marquez nggak pernah ngerasain Desmo GP24. Jadi menurutnya Enea, kalau saya bandingkan dengan Desmo GP23 lalu, ya kalau mau bisa dibilang saya juga cedera panjang, jadi agak-agak kurang saya pakai itu motor. Tapi ya, seingat-ingat saya, itu perbedaannya itu nggak jauh lebih baik. Kenapa? Karena kadang-kadang motor ini lebih sedikit gripnya, lebih kurang gripnya di bagian belakang. Jadi menurut saya perbedaannya itu sangat kecil. Jadi dia hampir sama bahasanya dengan Martin dan Pecco yang sama-sama pernah merasakan Desmo GP23. Kurang lebihnya sih seperti itu. Karena Marc Marquez juga mencela-mencela. Kemarin dia bilang levelnya hampir sama, kapan lagi dia bilang beda, kapan lagi dia bilang hampir sama, nah sekarang dia bilang beda lagi. Jadi ya dia kan selalu menggunakan media untuk memaksakan kemauannya. Jadi ya Enea juga punya pendapat sendiri. Nah kita pindahlah ke Pecco Bagnaia. Ini Pecco ini sempat ditanya soal kenapa dia belum berteman sama si culas Marc Marquez di media sosial. Jadi dia bilang, ya pertama karena saya nggak terlalu kenal dia. Saya memang lebih mengenal Martin karena saya pernah jadi teammate dia di Moto3. Jadi saya tahu orangnya seperti apa. Sementara Marc Marquez itu saya nggak terlalu kenal dia. Jadi kalau soal berteman di media sosial ya kita lihatlah nanti. Yang pasti saya akan lebih mengenal dia tahun depan karena dia akan menjadi teammate saya. Ini yang sempat juga ditanya sama Marc Marquez, kapan lu berteman sama Pecco Bagnaia? Jadi dia bilang, mungkin saya mengikuti dia dulu di track, setelah itu baru saya mengikuti dia di Instagram. Nah si Pecco bilang ini adalah akhir pekan yang sempurna, perfecto. Jadi dia bilang ini juga bukan mudah saya dapatkan. Saya harus bekerja sejak Barcelona untuk melakukan peningkatan dan pada akhirnya itu berhasil. Jadi kami perlu terus seperti ini, berusaha membawa pulang kemenangan, berusaha membawa pulang poin, berusaha membawa pulang podium sebanyak-banyaknya karena jalan masih panjang. Kejuaraan ini masih jauh, ini belum tengah musim Kak. Gue suka cara dia untuk tetap merendah. Bahkan ketika dia ditanya, lu kan menyamai rekornya Stoner nih. Dia bilang apa? Saya sih tidak terlalu memikirkan soal itu karena yang penting adalah saya bersenang-senang. Selain itu, saya bukan orang yang senang dipuja-puja. Jadi kalau menurut kalian, orang pada umumnya itu suka dipuja-puja, well, saya adalah orang pertama yang tidak suka dipuja-puja. Jadi dia sempat ditanya, Pecco, beberapa race lalu, beberapa bulan lalu, kamu ini sempat diragukan untuk bisa kembali mempertahankan Jordonya kamu. Kenapa? Karena kamu tampak lemah di track, kurang mendominasi. Bahkan waktu itu Martin terus yang mendominasi, atau bahkan Papanina.
Sementara kamu ya gitu-gitu aja. Kamu sempat diragukan, kayaknya dia ini nggak bakal jurdun tahun ini karena dia jurdun cuman gara-gara motor. Jadi Peko bilang apa? Saya tidak mungkin jurdun tanpa melakukan apapun. Jelas saya melakukan sesuatu. Awal musim saya itu mirip-mirip tahun 2022 ketika saya kesulitan di awal musim. Tetapi saat ini di posisi Asen, saya merasa seperti saya di tahun 2023 yang saya bisa mengendalikan semua masalah saya. Jadi saya tidak mungkin jurdun tanpa melakukan sesuatu. Pasti saya melakukan sesuatu. Jadi apapun perkataan orang itu bukan hal yang terlalu saya khawatirkan. Soal kesulitan para rider Ducati lain dengan ban di Asen, sepertinya Desmo GP24 sekarang lebih bersahabat dengan ban. Kan udah gue bilang mereka itu mengumpulkan data sekian banyak tahun lalu untuk memperbaiki setup mereka dengan ban. Tetapi memang di awal musim Peko kan udah bilang saya masalah ceter. Dan itulah yang saya perbaiki mulai sejak Jerez. Kemudian di Barcelona kami merubah setupnya dan sekarang itu berhasil. Jadi saya itu mengerjakan riding style saya, di saat yang sama tim itu mengerjakan setup dan elektronik. Sehingga ketika digabungkan itu berhasil dan kalian lihat saya sekarang. Tapi apakah ini akan terus seperti ini? Kita akan terus berusaha supaya bisa seperti ini terus. Yang pasti jalan masih panjang karena saya tahu Martin akan selalu kompetitif dan tidak akan melakukan kesalahan. Jadi ini masih panjang. Kita nggak tahu nanti di akhir musim seperti apa karena seperti tahun lalu saya selalu kesulitan di akhir musim. Jadi itu yang sedang siap-siap saya perbaiki sekarang. Kita lihat apakah ini berhasil atau enggak. Yang pasti skenario pembuktian cawe-cawe adalah keputusan yang benar itu gagal di seri Asen karena ternyata mentalnya Martin sekuat itu. Dia memang agak down di hari Jumat, tapi di hari Sabtu dia comeback. Dia memutuskan pakai ban berbeda sendiri. Jadi menurut gue dia cukup cerdas. Kita lihat nanti di Sachsenring apakah mental ini tetap terjaga. Martin sendiri bilang, ya tahun lalu saya menang di sana. Jadi saya cukup optimis meskipun saya tahu Marc Marquez kuat sekali di sana. Sama seperti Pegomanya ya. Itu adalah wilayah kekuasaannya Marc Marquez. Jadi kami akan memberikan yang terbaik dan kita lihat hasilnya akan seperti apa. Oke? Itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau panjang banget karena ini memang harusnya jadi 3 part, tapi karena di press jadi 2 part ya. Maaf kalau telinga kalian sakit dengerin gue cerewet. See you next time guys. Bye bye.